hadir bersama saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talk Show, berkunjung bersama sahabat Talk Show, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Bung Jos Bima Sena. Malam hari ini kita jumpa dengan acara Talk Show. Seperti biasa, Talk Show akan kita ambil tema-tema yang memang sudah kita siapkan terkait dengan tetap di LKPJ tahun 2020 dan pansusnya tahun 2021. Sebelum kita lanjutkan, akan saya angkat temanya, yaitu tadi sudah muncul sebar di grup-grup kita, yaitu di grup Monika Surya FM di 91,3 FM dan YouTube-nya di Radio Monika Surya Barito Timur. Adalah antara program administrasi dan program teknis di OPD ya. Antara program administrasi dan program teknis di OPD. Di ujung telepon akan saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung Yandi. Assalamualaikum, selamat malam, shalom. Ada para pemirsa di Monika Surya dimanapun berada, Pak Cilik senior kita, tokoh kita, Mbak Juita aktivis wanita Barito Timur. Selamat malam, salam sehat. Oke, baik, terima kasih, salam sehat. Pak Cilik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa Radio Monika Surya Barito FM dan juga para narsum. Salam sehat untuk semuanya. Oke, baik, terima kasih. Untuk Bung Senior Badowo ada kegiatan di Palangkaraya. Dan kali ini akan Bung Jos siapa? Bu Juwita. Halo, selamat malam Bu Juwita. Halo Bu Juwita, selamat malam. Mohon maaf terputus ya, mungkin semuanya terputus. Kita tahan dulu, Anda masih bersama kami di keluarga Anda. Oke, baik, masih bersama Bung Jos di Talk Show malam hari ini. Mohon maaf ada gangguan teknis, semuanya terputus. Oke, sudah saya sampaikan tadi, tema Talk Show di malam hari ini adalah antara program administrasi dan program teknis OPD ya, antara program administrasi dan program teknis di OPD. Ini adalah terkait pansus 2021 dari LKPJ tahun 2020. Dan Bung Yandi, ada waktu untuk Anda 10 menit, bisa lebih sedikit. Silakan Bung Yandi. Tadi terputus, mohon maaf. Ya, silakan. Ya, lebih nggak apa-apa aja. Jadi malam ini bicara secara umum tentang program OPD ya.
memang di dalam program-program OPD itu kita harus bagi ada dua. Mohon maaf Bu Yandi, mohon maaf, mikrofon bisa ditempelin ke bibir bisa, nggak deket. Oke. Iya, bagus, lebih jelas ya, sip, silakan. Sebentar. Jadi program administrasi itu ada yang program dinamakan program administrasi dan kita namakan juga anggap saja itu program teknis selain program administrasi internal. Jadi program administrasi adalah program yang berkaitan dengan internal, mungkin itu dipertegas dulu ya. Kemudian ada program-program yang berkaitan dengan pelaksanaan program untuk terwujudnya satu tujuan. Apa yang menjadi tujuan, yaitu membantu kepala daerah melaksanakan program, mewujudkan visi misinya secara bertahap sampai akhir periode. Apa visi misi Barito Timur? Visi misi Barito Timur adalah mewujudkan Bartim sehat, Bartim cerdas, Bartim sejahtera melalui pemerintahan yang amanah. Memang dari kemarin-kemarin isu yang timbul ini adalah yang menimbulkan keheranan bagi kita semua. Antara program administrasi dengan program teknis ada keganjalan, ada janggal gitu kan. Keganjilan bukan keganjalan. Keganjilan ya boleh lah ya. Ini saya pakai headset terpaksa yang lain ini jadi agak mengganggu sedikit. Iya, tidak apa-apa. Iya. Iya, bagus saja, Bung. Bagus saja ya. Nah, apa contoh program-program administrasi internal perkantoran? Itu misalkan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa untuk pemenuhan listrik, air, anggaran administrasi keuangan, kemudian kebersihan kantor, kemudian alat tulis kantor, pemeliharaan kantor, pemeliharaan kebersihan kantor, gitu kan. Kemudian peningkatan kapasitas aparatur negaranya. Nah, itulah jasa-jasa program administrasi internal kantor. Yang secara rutin setiap tahun itu memang sudah ada. Dan itu jarang sekali terjadi silpa di situ karena memang itu sudah menjadi hal-hal yang biasa dilakukan. Sementara apa tujuan dari program administrasi ini adalah mendukung untuk terwujudnya, untuk terlaksananya program teknis yang sudah ditentukan. Program teknis ini biasanya program yang memang bertujuan untuk bersentuhan langsung secara luas kepada kesejahteraan masyarakat, kepada pelayanan umum, kepada pelayanan publik. Nah, itu program teknis. Nah, program administrasi mendukung program teknis. Sehingga nanti bisa terlaksananya atau terwujudnya visi misi daerah. Jangan dibalik. Program teknis yang mendukung program administrasi, itu kebalik namanya. Nah, dalam LKPJ tahun 2020 ada yang kebalik. Itu persoalannya. Terbalik tuh kayak membawa paring mulai hujung nih. Ada yang terbalik. Gitu kan, coba cek LKPJ. Ada yang terbalik. Contoh saya bilang dari kemarin waktu talkshow di perdagangan. Itu posisinya program terbalik. Program administrasi jauh lebih besar. Ya kan? Kemudian banyak lagi program-program yang biasanya itu justru program yang biasanya bersifat wajib tapi tidak itu rata-rata terbalik dia. Nah, ini yang harus diperhatikan ke depan. Program administrasi ini adalah program yang mendukung program teknis. Ada beberapa program yang memang menjadi sorotan, ya kan? Saya beberapa kali baca LKPJ. Yang pertama adalah program yang namanya penyediaan jasa surat menyurat.
rekor tertinggi dipegang oleh perhubungan sebesar 267.150.000. Sementara OPD lain, jasa surat menyurat itu ada 4 juta, ada 5 juta, ada 6 juta, rata-rata di bawah 10 juta. Rekor tertinggi dipegang oleh perhubungan 267.150 kata kepalanya kemarin, sama aja dengan OPD lain. Coba cek deh. Berarti beliau udah pernah baca RKPJ. Iya. Ya kan? Ketika ditanya laporan pansus, Pak, sudah bagaimana untuk perbaikan kinerja? Belum pernah terima. Gitu kan? Berarti rakyat Bartik bayar dia tiap bulan buat gajinya, buat apa? Gitu kan? Kemudian pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional. Lumayan juga ini. Saya cek, saya teliti. Ya kan? Saya ini sudah mendengar lama bahwa banyak kendaraan mobil dinas yang ditarik. Berarti kan seharusnya program pemeliharaan itu jauh berkurang. Ya. Gitu kan? Artinya yang jelas sudah 6 bulan ini ditarik, Bung Yandi. 6 bulan. Ya, anggap saja lah kurang lebih lah ya. Kurang lebih 1 tahun lah. Ya 1 tahun lah ya, berarti kan berkurang jauh kan. Tapi fakta di angka-angka ini tidak menunjukkan bahwa ini tidak berkurang. Ya, malah kemarin saya coret itu di perubahan anggaran juga dimasukkan lagi, Bung Yandi. Nah, jadi saya punya mobil. Misal kepala dinas punya mobil 1 unit, anggap saja dia selalu jalan mobilnya. Iya kan? Ya. Untuk program pemeliharaan 1 tahun berapa kali ganti oli, 1 tahun berapa kali ganti yang lainnya alat, gitu kan? Itu kalau tidak salah program punya mereka itu, Bung Yandi, untuk Innova itu 15 juta 1 tahun. Ya tapi tapi ada yang ratusan juta di sini. Nah, ya itulah yang artinya mungkin ada berapa kendaraan dinasnya di situ, Bung Yandi. Nah, kalau sepeda motor roda 2 rata-rata saya dengar pakai duit sendiri sudah. Iya. Dan kendaraan operasional juga sudah semua ditarik ini, Bung Yandi. Nah, kan begitu. Kan seharusnya kan begitu program itu di kendaraan itu ditarik, di sini menyusup dong seharusnya. Iya. Iya kan? Tapi ada yang mencapai hampir 100 juta dalam setahunnya. Rata-rata tidak ada yang di atas, rata-rata di atas 60 juta. Artinya ganti oli mahal sekali ya. Iya. Ganti olinya enggak lah, kalau misalnya kalau kita dalam kota saja, tidak selalu luar kota lah, saya hitung 12 kali, saya tambah 3 kali lagi dari 15 kali hitung deh duitnya. Ya. Saya kira tiap bulan ganti oli itu, Bung Yandi. Tiap bulan, sebulan 2 kali saya hitungkan, masih jauh lebih banyak. Tidak usah tiap bulan. Padahal ganti oli itu kan misalnya ada ukurannya minimal misalnya 5.000. Nggak apa-apa tiap bulan, sebulan 2 kali sekarang saya hitung, ya kan? Ya. Nah, sekarang bandingkan angkanya, angka maintenance-nya, apa saja maintenance-nya, gitu loh. Dan itu rata-rata tiap OPD besar. Ya. Nah, kan begitu, ya kan? Kemudian hal yang saya soroti adalah makan minum. Wah, lumayan nih bisnis makan minum nih ya. Makan minum ini ada yang hampir 200 juta. Tapi rata-rata 150 juta ke atas. Yeah. Coba periksa kuenya. Iya. Kuenya tiap hari, coba kue itu tiap hari dipoto. Iya. Kue lapis. Berapa banyak? Gitu kan? Artinya lapis 3 kuenya. Kemudian Atika. Masing-masing OPD ini punya Atika gitu kan. Tapi saya sering mendengar keluhan tidak ada kertas. Waduh, kertas susah. Waduh, printer kita rusak. Dan pernah kalian mendengar lelang Atika dan lelang makan minum ini gagal? Ya, kemudian program lain yang saya soroti adalah penyediaan jasa kebersihan kantor.
saat ini dipegang oleh DLH sebesar 995 juta lebih. Iya. DLH pegang rekor nih. Kalau tadi perhubungan pegang rekor 267. Jasa surat, OPD lain saya kasih tahu ada 4 juta, ada 5 juta, ada 2 juta, ada 3 juta. Perhubungan 267 angkanya. Iya. Surat menyurat apa yang sampai 267 ini kan? Ini beli perangko berapa? Iya. Mungkin perangkonya pakai emas kira-kira. Saya kaget melihat angka ini. Wah, kalah Provinsi Kalimantan Tengah saya bilang. Iya. Surat menyuratnya. Ngurus berapa 13 kabupaten kalah di Provinsi Kalimantan Tengah. Ini angkanya salah catat atau bagaimana ini? Salah cetak kali. Salah cetak kali ini. Ya kan? Iya. Nah, kalau salah cetak bukan salah saya, kan gitu. Tapi salah siapa yang bikin kan? Tapi siapa yang bikin, kan gitu. Tapi angkanya jelas tertera 267 150. Nah, ini saya bilang. Saya juga sorot DLH nih, berapa orang tenaga kebersihan kantornya kok 995 juta. Itu kelihatannya Bung Yandi. Orang? Kelihatannya kemarin itu Bung Yandi karena dari kantor-kantor lain ini kan dioper ke sana semua ke Bilaha itu Bung Yandi. Termasuk anggarannya dioper ke sana juga. Nah, dan bukan begitu, anggaran tersendiri dicatat. Tanggung jawabnya tersendiri. Misalnya kantor, misalnya pertanian. Ya. Walaupun misalkan dikerjakan oleh jasa dari DLH, tapi pengeluaran duit tetap pertanian yang keluarin. Iya. Gitu kan? Seharusnya kan seperti itu. Iya, nggak bisa. Ini kan jelas terbaca penyediaan jasa kebersihan kantor DLH, bukan pertanian, bukan perdagangan, bukan apa, bukan ini kan. Dinas Lingkungan Hidup kan? Dinas Lingkungan Hidup. Ini internal kantor. Berapa juta itu Bung Yandi? 995 juta. Hampir 1 M lah. Hampir 1 M. Anda yang petugas kebersihan kantor, 1 atau 2 orang yang bekerja setiap hari di era rakyat Bartim bayar Anda 995 juta. Tapi bila Anda merasa tidak terima sebesar ini, Anda protes sendiri. Kurang 5 juta aja 1 M itu. Anda protes sendiri, dan siapa yang makan uang Anda? Kan gitu. Iya. Anda dibayar sebesar gini loh, gitu kan? Nah, di antaranya program-program itulah yang sangat membuat kita agak miris hati, gitu kan? Sementara program teknisnya jauh sekali angka-angkanya. Iya. Contoh saya bilang di perdagangan kemarin sudah nyata terlihat, iya kan? Coba lihat lagi di Naker. Jadi rakyat Bartim bayar Anda bukan mensejahterakan buat keseluruhan, buat mensejahterakan Anda kalau begitu. Nah, cukup itu dulu Bung Jos. Artinya di LKPJ ini sangat terbaca, sangat jelas. Ada beberapa OPD yang justru program administrasi lebih besar dari program teknisnya. Iya. Oke. Bagaimana mungkin bisa mewujudkan visi misi kabupaten ini? Nggak mungkin. Kalau melihat bercermin dari LKPJ nggak bisa. Siapapun akan mengatakan ini tidak masuk akal sehat. Demikian Bung Jos. Oke, baik. Terima kasih. Sudah dapat poinnya. Yang pertama adalah jasa surat menyurat dari perhubungan 267 juta. Ya. Dicermati. Dan ini masyarakat juga dengar sendiri nih. Masyarakat Barito Timur nih. Dengar tuh beli apa ya kira-kira. Jasa surat menyurat aja 267 juta. Iya, kalau beli perangko itu berapa banyak? Iya. Kemudian beli perangkonya pakai emas kan? dari DLH untuk
pembersihan kantor ya. Ya, ini ada Ya, 900 kita kebersihan kantor 995 M kan? Juta, ya, hampir 1. Ya, kurang 5 juta 1 M kan? Ya, dipegang oleh DLH. Oleh DLH. Ya. Ada apa ini? Pak Cilik, silakan Pak Cilik. Ada waktu untuk Anda. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya pada intinya, kalau dari saya ini, saya sangat sepakat dengan Bung Yandi. Kita sangat miris melihat membaca LKPJ tahun 2020 kemarin itu kan tercermin sekali itu kinerja dari kepala OPD yang sebagai pembantu bupati kita ini. Banyak hal-hal yang istilahnya janggal atau dikatakan orang itu kadang masuk akal kan. Jadi oleh sebab itu kemarin sampai 75 catatan dan 73 rekomendasi. Betul. Nah, itu yang dibuat oleh Pansus. Maka kemarin, Bung Yandi, saat Bupati membacakan LKPD beliau, jadi minta pemenangan umum dari fraksi, jadi dari fraksi Gerindra menyampaikan pemenangan umum fraksinya, bahwa istilahnya LKPD itu, lihat saja rekomendasi Pansus, katanya kan gitu. Iya, betul. Jadi mengacu kepada rekomendasi Pansus yang dibuat oleh fraksi Gerindra kan gitu. Betul. Ada berapa catatan di situ dan ada berapa rekomendasi. Ya. Sehingga tadi itu jawaban beliau melalui Zoom meeting, artinya Pansus katanya tidak ada rapat. Nah, aku bilang siapa yang bilang tidak ada rapat? Sedangkan itu di hasil Banmus kita semua lengkap jadwal rapat kan. Hanya yang diundang ini banyak yang tidak hadir rapat kan. Oke, coba diulang Pak Cilik. Tadi ada Zoom meeting. Ya. Ah. Artinya Zoom meeting tentang jawaban Bupati. Siapa yang mengatakan tidak ada rapat? Nah, itu Pak Bupati menyampaikan tadi bahwa Pansus itu tidak ada rapat anggota katanya kan gitu. Kok bisa eksekutif mengatakan persoalan internal DPRD, internal Pansus? Gimana ceritanya itu? Gimana ceritanya sampai eksekutif menyatakan itu Pansus tidak ada rapat, gimana? Iya, silakan Pak Cilik. Artinya yang jelas kebilang. Ya, masyarakat tahu juga. Nah, artinya nanti kita kan rapat internal dengan Pak Bupati rencana kan. Akan kami tunjukkan beberapa jadwal undangan yang kita buat kan. Termasuk rapat terakhir kemarin kan. Yang tidak hadir itu adalah Ibu Adulina yang tidak hadir. Itu yang mengatakan tidak ada rapat itu kan. Iya. Oh, begitu ceritanya. Iya. Jadi ada anggota dewan yang melaporkan tidak ada rapat. Sekarang saya mau tanya. Iya. Iya kan? Artinya yang jelas eksekutif mempersoalkan itu. Apanya? Itu rekomendasi sudah ditandatangan dalam paripurna pimpinan di DPRD belum? Ditandatangan pimpinan DPRD belum? Sudah diparipurnakan kan? Sudah diparipurnakan, ditandatangani oleh unsur pimpinan kan gitu. Apa masalahnya? Iya. Jadi saya bilang nanti kalau memang Bupati ini katanya kayaknya mau membawa rapat internal, saya bilang siap. Sekarang apa masalahnya gitu loh ya kan? Iya. Artinya siap saja saya bilang, dan yang jelas. Terus gini aja loh Pak Cilik, ya kan? Ya. Jadi Pak Cilik nanti berkunjung ke OPD, ya kan? Bila mereka misalnya dalam ini tidak ada rapat, harus hadir Pak Cilik, undang mereka semua rapat. Iya. Sekarang dibalik begitu. Ya, artinya kita nanti dari DPR membuat jadwal mengundang mereka rapat semua kan? Soalan tidak hadir rapat ini tidak aneh, siapa yang tidak hadir dari dulu diundang? Ya. Artinya nanti aku jelaskan kepada Bupati bahwa kita punya jadwal semua dari hasil Banmus. Bahkan rapat terakhir kemarin dari paripurna kita siapkan untuk rapat terakhir itu kan. Pak Cilik, yang rapat terakhir itu yang cuma hadir saya, wakil ketua, sekretaris dan ketua DPR kan gitu. Pak Cilik, jadi yang namanya internal Pansus lah yang mengetahui siapa anggotanya yang aktif, siapa yang anggotanya yang tidak, siapa yang anggotanya memang benar-benar bekerja untuk masyarakat. Kemudian itu disampaikan kepada pimpinan DPRD. Pimpinan sudah lepas, sudah tugas Pansus sudah lepas. Ya, itu sudah diserahkan kepada pimpinan DPRD. Nah, untuk dibuat rekomendasinya mengundang dan menjadwalkan paripurna. Ketika sudah paripurna diketuk, disahkan, kemudian ditandatangani oleh pimpinan DPRD. Sekarang siapa yang menyebut itu tidak sah? Iya. Ya makanya itu
Ya makanya itu mau kutunjuk nanti orang-orangnya itu kan. Siapa Pak Yang Cilik? mengatakan tidak sah itu kan gitu. Buka saja. Siapa Pak Ya. Cilik? Itu kan Ibu Adulina, tidak lain Adulina, itu ya? kan dari itu. Iya. Karena kata teman-teman yang lain kan, beliau ngomong katanya tidak ada rapat terakhir, bilang mereka sampean aja yang tidak hadir itu kan sudah diundang. Iya. Kata mereka sama dia kan gitu. Ya. Atau sengaja menghindar. Ya artinya yang jelas. Nah, ini loh Pak Cilik. Yang jelas Kemungkinan artinya besar ada faktor, ada unsur mau menggagalkan kerja tim pansus sehingga menghindari kegiatan-kegiatan pansus, atau itu yang sengaja dilakukan, saya tidak tahu. Ya, artinya yang jelas kelihatannya seperti itu Bung Yandi. Mereka mau menggagalkan jadwal pansus kita 30 hari itu Bung Yandi. Iya. Nah, kalau menurut saya Bung Yandi. Saya tidak menuduh. Tapi kalau orang pansus mengatakan demikian, ada apa? Itu pertanyaan besar. Ada apa? Ya. Artinya yang jelas karena sampai dikatakan artinya tidak sah. Saya bilang itu jadwal di pansus sudah, jadwal di Banmus sudah lengkap rapat pansus itu. Bahkan yang terakhir kemarin kita minta untuk melalui paripurna kita minta itu kemarin. Ya berarti kalau yang dipersoalkan sekarang bukan persoalan pansus. Ini sudah di paripurna di PRD, itu mundur ke belakang, mempersoalkan pansus itu mundur ke belakang. Makanya rencana saya waktu misalnya Pak Bupati hadir, saya mau jelaskan itu. Iya. Yang mengatakan tidak sah itu tidak ada rapat itu siapa kan gitu. Ya. Dan Pak Cilik bisa keberatan loh terhadap pernyataan itu juga. Iya. Ya kan? Iya. Karena apa? Karena ini jelas hasil telahan pansus gitu kan. Ya. Mau digagalkan hanya karena katanya alasannya tidak ada rapat, gitu kan? Nah, sementara Pak Cilik sudah mengundang orang-orang itu untuk rapat, yang bersuara itu saya tidak tahu siapa, saya tidak mau tahu Pak Cilik, gitu kan? Ya. Itu artinya di antara anggota yang jelas itu Bung Yandi di antara anggota pansus. Tapi selentingan saya tahu dari teman-teman bahwa itu orangnya kan gitu. Nah, mati Belanda. Betul ya. Makin kebuka nih jadinya. Iya. Artinya karena beliau yang ngomong dengan staf kita kan, kata staf Pak, benar ini katanya Ibu Anu ini katanya mengatakan tidak ada undangan rapat. Saya bilang lihat saja di hasil Banmus itu, lihat itu rapat undangan kita kan. Seksi persidangan sudah mencatat itu semuanya kan gitu. Iya. Betul. Nah. Jadi tidak ada istilah yang tidak ada rapat. Bahkan saya ini sudah berupaya semaksimal mungkin Bung Yani karena diundang rapat tidak hadir. Yang penting begini Pak Cilik, masyarakat sudah tahu hasil pansus ini sudah diserahkan ke pimpinan DPRD. Pimpinan DPRD sudah menjadwal paripurna, sudah diketuk, sudah ditandatangani, sudah disahkan. Clear ya. Artinya yang jelas begini Bung Yandira, hasil pansus itu kemarin karena mereka diundang rapat tidak mau hadir, saya kirim ke masing-masing anggota melalui file yang ada itu kan. Tolong saya bilang diberikan masukan, saya bilang apa yang perlu ditambah atau dikurang silakan saya bilang kan. Dan itu jangan dihapus, itu adalah bukti. Iya. Artinya itu sudah semuanya kita kirim termasuk kepada Pak Ketua, termasuk Wakil Ketua saya kirim. Bahkan sampai Pak Ketua ngomong ini sudah bagus Pak katanya. Kan gitu. Betul. Artinya file itu kalau mereka tidak rapat kau bilang silahkan ini kalian pelajari, ini kau kirim filenya ini. Nah, tolong diberikan Pak Cilik kapan perlu disuruh bikin pernyataan resmi, suruh orang itu tanda tangan. Gitu loh Pak. Bahwa hasil pansus ini tidak ada rapat. Kasih pernyataan resmi, tolong tanda tangani biar kita umumkan ke masyarakat. Kalau dia berani. Iya, nanti kita coba. Iya, betul. Dan nanti mungkin kalau sudah ketemu dengan Pak Bupati mungkin terbuka siapa yang mengatakan tidak ada rapat itu kan gitu. Ya, betul. Nah. Iya. Akhirnya kan rekomendasi dari kemarin itu pemenangan umum fraksi Gerindra menyatakan bahwa LKPD ini tolong mengacu kepada rekomendasi pansus pada LKPJ kan gitu. Fraksi lain gimana pandangan umumnya? Saya pengen tahu Pak. Ya saya kira mereka itu kan ya biasa-biasa saja kan. Kurang lebih Gerindra ya? Iya, artinya yang jelas
Pro kontra? Kayak biasa aja lah. Nggak, artinya begini, pemandangan umum itu ada ujung kesimpulannya. Nah, saya mau tahu ujung kesimpulannya rata-rata bagaimana mereka. Ya rata-rata lah ingin untuk perbaikan ke depan kan gitu. Perbaikan ke depan, gitu kan. Memberikan saran dan masukan kepada Pak Bupati kan gitu. Ya, betul. Cuma yang punya Gerindra itu artinya sarannya coba tolong ditindaklanjuti hasil rekomendasi pansus. Itu saja kan gitu. Nah, itu berarti dari Gerindra sudah tegas mengatakan itu. Iya. Ya, berarti dari partai lain tidak ada yang menolak karena si pansus. Iya, tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada. Sekarang bahkan unsur pimpinan sudah membuat rekomendasi kemarin kan terhadap LKBJ pansus tersebut. Surat dari unsur pimpinan itu ada. Mengacu kepada hasil pansus itu juga. Iya, kok bisa-bisanya ya masuk ke dalam ke dapurnya DPRD gitu. Ya. Bisa-bisanya tadi kan dapurnya DPRD itu. Iya. Iya. Artinya, kau bilang aku senang kalau memang mau rapat internal tentang pansus ini dikatakan tidak ada rapat, saya akan tunjukkan undangan-undangan yang kita buat itu kan. Betul. Dan jadwal-jadwal yang sudah ada itu kan gitu. Begini saja, kalau memang ingin menyanggah buatlah sanggahan, biar berbalas pantun kan enak. Iya. Oke. Iya kan? Iya. Oke, baik. Pak Cilik ditahan. Jadi pada intinya kita tetap ingin rekomendasi pansus itu untuk ditindaklanjuti, Bung Yandi. Iya, oke. Betul. Ya. Baik. Termasuk salah satunya itu tadi yang misalnya kita bisa melihat yang dari perhubungan jasa surat menyurat 267 juta sekian kan gitu. Iya. Bung Jos. Iya, silakan. Saya jadi prihatin ya. Iya. Kalau dalam LKPJ ini untuk hasil pansus 2019, ya kan? Iya. Dengan mudahnya mengatakan alasan begini. Untuk tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya. Iya. Pada tahun anggaran 2019 terjadi keterlambatan pelaksanaan rapat paripurna dalam rangka penyampaian LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur. Ya. Rapat dimaksud baru dilaksanakan pada 28 April 2020 seperti yang dinyatakan dalam risalah rapat paripurna lampiran 1. Ya. Hal ini bertentangan dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019 pasal 19 ayat 1 yang menyatakan kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Yeah. Sedangkan menurut pasal 19 ayat 1 ini salah cetak, harusnya bukan pasal 19, menyatakan bahwa paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ. Sedangkan pada tahun 2019 sampai 30 hari setelah LKPJ disampaikan dalam rapat paripurna, pemerintah daerah tidak ada menerima rekomendasi untuk laporan tersebut. Artinya, ini sudah dinyatakan mereka eksekutif, ya kan, LKPJ mereka tahun sebelumnya sudah sempurna. Sempurna ya, betul. Akibat keterlambatan dari keterlambatan pansus LKPJ menyampaikan laporan. Iya. Iya. Melewati tanggal. Gitu kan? Nah, lagi-lagi mau mencari celah. Iya. Setelah jadwal masuk, ya kan? Pansus bercermin dari kasus ini, kemudian tidak mau dikatakan terlambat lagi mencari celah. Itu tidak ada rapat pansus katanya. Apa-apaan ini? Iya. Begini sajalah. Niat dan etikat baik itu bukan dari persoalan ini. Anda mau bangun bakti tidak itu niat baik dan etikat. Iya. Begitu saja, simple kok, iya kan? Simple saja. Kalau mau ingin bangun bakti, ayolah. Seharusnya tidak perlu memandang seperti ini. Buat bakti ini benar-benar terlihat pembangunan maju. Artinya rekomendasi pansus itu anggaplah sebagai tolok ukur untuk kita perbaikan ke depan kan begitu? Iya, kan begitu.
Jangan malah dicari-cari kesalahan pansus kan gitu. Jadi tahun depan apa lagi yang mau dicari gitu loh. Iya. Oke. Iya kan, nggak bisa begini terus-terusan, nggak boleh begitu, nggak boleh. Asal jangan tahun depan tuh Pak Cilik lagi ditunjuk jadi ketua pansus ya kan. Trauma Pak Cilik. Mati trauma Belanda. saya kan untuk Pak Cilik. Ya kan, kalau Pak Cilik jadi pansus saya pikir trauma. Orang-orang itu trauma. Iya. Ya. Oke. Ditahan dulu Pak Cilik, Bu Yandi. Iya. Yang masuk silakan. Tadi Bung Utuh tadi silakan, ada waktu untuk Anda. Tadi pas kebetulan lagi ada komentar. Bang Utuh dari Ibu Mia silakan masuk. Ada waktu untuk Anda kalau ingin menyampaikan satu hal. Sudah kita dapatkan poinnya. Di antaranya adalah eksekutif mau masuk dapurnya legislatif. Ya, eksekutif mau masuk ya, mau mencampuri dapur. Ibu Juwita, dapurnya DPR, di pansus itu dapurnya DPR. Betul. Oke. Ini kayaknya mau diulang lagi tahun 2020 supaya gagal kayaknya. Ibu Juwita, bisakah Anda masuk ke dapur saya? Ayo silakan. Hati-hati kalau dapurnya keinjak nanti. Dapurnya radio. Iya. Giliran saya nih. Iya, silakan Bu. Ya. Selamat malam kawan-kawan Narsum dan selamat malam pendengar radio Monika. Untuk malam hari ini tema seperti yang sudah di-sharekan di beberapa grup antara program administrasi dan program teknis OPD. Jadi saya tidak terlalu panjang lebar berkomentar karena yang sudah disampaikan oleh narsum-narsum terdahulu itu sudah lebih detail sekali. Iya. Hanya saya lebih berbahasa ke perbandingan. Yang saya maksud perbandingan adalah di laporan LKPJ karena di sana ada tercantum beberapa angka-angka. Jadi simpel saya katakan bahwa angka untuk administrasi internal dengan program-program teknis yang menyentuh untuk masyarakat itu ada perbedaan angka. Ya. Perbedaan itu sebenarnya sah-sah saja, namun perlu dicermati ulang. Kesejahteraan para anggap saja pelaku-pelaku teknis di internal kantor itu juga penting, tidak juga kita abaikan itu untuk kesejahteraan mereka bagaimanapun juga mereka mengemban tanggung jawab untuk bersama-sama menggiring program-program yang sudah dirancang sedemikian untuk kesejahteraan masyarakat. Hanya di sini ada hanyanya. Kalau besaran nominal lebih besar untuk kesejahteraan keperluan anggap saja kantor-kantor lah ketimbang program untuk kesejahteraan masyarakat, nanti bisa bahasanya muncul kecemburuan sosial. Itu bagi masyarakat yang tahu. Kalau masyarakat tahu mungkin saja dengan lugunya masyarakat ngomong untuk kepentingan masyarakat kok sedikit ya, untuk mereka aja nih yang lebih bagus, yang lebih nyaman. Mungkin bahasa seperti itu bisa saja keluar dari ibaratnya dari mulut-mulut sederhana masyarakat yang tahu. Nah, harapan saya sebenarnya untuk hal-hal kayak gini, ini sebelum program itu final sebenarnya ada kan yang rembu, artinya sebelum memfinalkan itu rapat khusus untuk menelaah kembali apakah memang ada aturan yang memang memperbolehkan kebutuhan administrasi internal itu lebih besar ketimbang program teknis untuk masyarakat. Itu yang perlu ditanyakan oleh saya secara khusus. Kalau memang boleh atau memang itu wajar, ya saya tidak terlalu
komentar banyak. Hanya menurut pemikiran saya sendiri kurang ideal lah seperti itu. Besaran nominal yang di beberapa OPD kok jauh lebih dibanding yang bersentuhan dengan masyarakat. Jadi untuk kedepannya mungkin lebih bijak sajalah dalam mematok atau menaruh angka-angka di dalam program-program itu. Baik itu untuk kebutuhan internal, administrasi internal maupun untuk program-program teknis. Jadi mungkin itu Bung Jos yang bisa saya sampaikan. Jadi saya juga mengharap kepada pelaku program nih ya benar-benar memang menjalankan amanah atau tugas mereka sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Demikian Bung Jos. Oke, baik, terima kasih Bu Jita. Kita break sejenak. Anda masih tetap bersama Bung Jos di Talkshow malam hari ini. Hadir bersama saya Bung Jos Bima Sena dalam acara Talkshow bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon, dan saya berharap kritikan, saran dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat Talkshow, berkunjung bersama sahabat Talkshow, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Oke, baik, masih bersama Bung Jos di Talkshow malam hari ini. Untuk rekan-rekan nanti yang mau gabung silahkan nanti di 0813 4911 7711, dan juga mungkin satu tunggu Anda untuk SMS-nya yang bisa masuk. Pak Jelik, ada waktu untuk Anda Pak Jelik? Saat ini sudah hampir 1 jam, sedikit waktu untuk Anda. Sebelum berakhir, silakan ada waktu dipergunakan. Ya, tadi sudah cukup jelas saya sampaikan Bung Jos. Pada intinya keinginan saya Bakti ini ke depan lebih bagus dari sekarang. Jadi sebab itu saya kira mari kita semua dan seluruh lapisan masyarakat untuk bagaimana berupaya untuk mengawal membangun Barito Timur ini, memberikan masukan-masukan yang bagus. Dan kritikan dan saran saya tunggu itu dari teman-teman yang ada di Barito Timur ini, Bung Jos. Dan saya mohon maaf juga seandainya dalam penyampaian ini ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Dalam kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bung Jos. Terima kasih Bung Jos. Oke, baik, terima kasih. Bung Yandi, satu kesimpulan dan silakan untuk closing statement. Mbak Juita udah tutup ya? Iya, Mbak Juita ada. Mbak Juita ada yang disampaikan, silakan sebelum berakhir. Saya menggiring aja. Menggiring. Yang lain yang mulai dari Oke. kita tetap kasih semangat. Oke, baik. Silakan Bung Yandi. Oke. Ya, Oke, baik. jadi untuk program-program administrasi internal kantor sebaiknya memang itu diperhitungkan kembali secara cermat sesuai dengan kebutuhan. Dan kedepannya kita berharap program-program teknis yang memang untuk ujung tombak pelaksanaan pelayanan publik dan bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat itu sebaiknya memang juga harus dicermati agar benar-benar program itu bisa jalan sehingga apa yang ingin dicapai sebagai tujuan OPD ini dalam rangka membantu kepala daerah dan DPRD mewujudkan visi misi, yaitu visinya adalah kabupaten terwujudnya Bartim sehat, Bartim cerdas, Bartim sejahtera melalui pemerintahan yang amanah, itu bisa minimal bisa tercapai 60%.
Karena untuk mencapai lebih dari 60% ini sangat sulit. Saya memaklumi waktunya sudah tidak mungkin lagi. Ya kan? 50% sudah syukur Bung Yani. Ya, artinya kita berharaplah untuk sisa akhir periode beliau agar benar-benar ke depan ini pembantu-pembantu beliau ini betul-betul bekerja secara profesional sehingga Bartim akan semakin tangguh. Bercermin dari pengalaman-pengalaman yang kemarin, ke depan kita berharap ini tidak sama dengan yang kemarin. Nah, jadi kita menginginkan ke depan ini memang ada perbaikan kinerja yang nyata. Istilah lainnya adalah kita menginginkan sebuah kemajuan, bukan hanya sekedar slogan. Saya percaya kawan-kawan Narsum juga seperti saya akan mengawal Pak Bupati, kepala daerah kita sampai akhir periode. Kita juga tidak akan membiarkan orang-orang yang ingin merusak Bartim ini. Artinya mari kita bantu beliau, kepemimpinan beliau ini sampai akhir periode. Jangan ada hal-hal yang mengganggu beliau nanti ke depannya untuk melaksanakan pembangunan, mewujudkan visi misi yang telah beliau gelontorkan atau gaungkan untuk Barito Timur ke depan. Akhir kata, saya ingin mengatakan bahwa apapun yang kita katakan di talkshow malam ini, saya hanya berharap saran bahwa yang namanya pansus, yang namanya komisi, itu adalah dapurnya DPRD. Dapurnya DPRD ini tidak boleh sembarangan dimasuki yang bukan anggota DPRD. Saya hanya mengingatkan itu. Jadi apapun yang terjadi di dalam DPRD, ya kan, jika sudah mencapai paripurna disahkan oleh pimpinan rapat dalam paripurna tersebut, apapun itu sudah keluar bentuknya. Jadi sudah keluar dari dapur. Jangan dikembalikan ke dapur lagi. Kalau dikembalikan ke dapur lagi kita mundur. Kan begitu. Nah, akhir kata saya ingin mengatakan jagalah DPRD dapurnya. Bukan menyuarakan sembarangan kepada orang luar. Karena dapur ini bau masakannya kalau bisa jangan kecium keluar. Bau bumbunya kalau bisa jangan kecium keluar. Nah, setelah itu dihidangkan untuk di luar baru, wah ini enak sekali masakannya. Begitu yang kita harapkan. Karena dapur siapapun selama itu masih terjaga bau dan bumbunya, maka akan terasa sedap nanti ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Oke, baik, terima kasih. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, terkait dengan tema malam hari ini, yaitu intinya jadi jangan ada kong kali kong antara dapurnya eksekutif dan dapurnya DPRD. Harus berdiri tegak untuk mensejahterakan rakyat Barito Timur. Saya Bung Jos Bima Sena. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan dadah. Channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat talkshow, berkunjung bersama sahabat talkshow, acara live, belajar keterampilan, dan lain-lain. Semua ada di sini dengan nama channel YouTube Bung Jos Bima Sena Show. Sekali lagi, Bung Jos Bima Sena Show. Serta mohon jangan lupa like dan subscribe untuk keberlangsungan acara ini. Terima kasih dan salam sehat untuk Anda semuanya. Hadir bersama saya, Bung Jos Bima Sena, dalam acara Talk Show bersama narasumber yang sudah hadir di ujung telepon. Dan saya berharap kritikan, saran, dan juga masukan ke acara kami ini dengan alamat channel YouTube kami, Radio Spasi Monika, Spasi Surya, Spasi Barito Timur. Kunjungi juga channel YouTube kami, yaitu channel YouTube yang menyajikan hiburan, masak-memasak, pendidikan, informasi, rekreasi, wisata kuliner, wisata gunung, jumpa sahabat talkshow, berkunjung bersama sahabat talkshow.